Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Maharani dan saya akan menjelaskan beberapa subbab tentang retorika menurut penjelasan Aristoteles. Dalam kehidupan kontemporer ini, kita diberikan banyak sekali kesempatan untuk berbicara di depan umum. Jadi, belajar cara berkomunikasi dengan baik, cara berbicara dengan baik dan efektif di depan umum adalah hal yang sangat penting, apalagi untuk orang-orang yang memerlukan citra atau personal branding. Sekilas teori, Aristoteles menekankan tujuan retorika adalah untuk mempersuasi, yaitu seorang pembicara yang tertarik untuk mempersuasi audiensnya harus mempertimbangkan 3 bukti retorika, yaitu logika, emosi, dan etika. Di sini audiens adalah kunci penting untuk mempertimbangkan seberapa efektifnya persuasi tersebut. Selanjutnya, asumsi-asumsi retorika. Ada 2 asumsi yang diungkapkan oleh Aristoteles. Pertama, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiensnya. Yang kedua, pembicara publik menyajikan sejumlah bukti dalam presentasinya. Penjelasan untuk asumsi pertama yaitu, dalam konteks berbicara di depan umum, Aristoteles menyarankan bahwa relasi pembicara audiens harus dikenali dan menjadi hal yang utama dalam proses pembicaraan. Pembicara harus membentuk dan menyampaikan pidatonya tanpa mengabaikan audiensnya. Penjelasan asumsi kedua ialah hal-hal yang dilakukan pembicara untuk mempersiapkan dan membentuk pidatonya. 3 bukti yang harus ada adalah etos, pathos, dan logos. Setiap aspek ini merupakan hal yang penting dan tidak akan efektif jika berdiri sendiri-sendiri. Yang pertama ialah etos, mengacu pada karakter, inteligensi, dan niat baik para pembaca yang akan tampak ketika mereka membawakan pidatonya. Yang kedua ialah logos, mengacu pada bukti yang harus ada, yaitu argumentasi dan rasionalitasnya. Yang ketiga ialah pathos, mengacu pada emosi yang dilibatkan dari para pendengar. Selanjutnya ialah silogisme. Menurut Aristoteles, pembicara yang mempertimbangkan logos juga harus mempertimbangkan silogisme. Silogisme ialah rangkaian proposisi atau pernyataan yang berhubungan satu sama lain dan menarik kesimpulan dari premis mayor dan minor. Selanjutnya adalah kanon-kanon retorika. Untuk pidato persuasif yang efektif, pembicara harus mengikuti sejumlah batasan dan prinsip-prinsip tertentu yang disebut kanon-kanon. Rekomendasi kanon-kanon untuk membuat pidato lebih menarik ialah penciptaan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. 1. Penciptaan didefinisikan sebagai konstruksi atau pembangunan argumentasi yang relevan terhadap tujuan pidato, menemukan semua bukti yang harus ada. Alat bantu untuk membuat penciptaan ialah topik, yang dalam konteks ini mengacu pada sejumlah argumentasi atau penalaran yang pembicara gunakan dalam pidatonya. Kedua, pengaturan. Pengaturan ialah mengacu pada kemampuan pembicara untuk mengorganisasikan pidatonya. Secara umum, pidato mengikuti 3 pendekatan, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pendahuluan harus meraih perhatian audiens, lalu menunjukkan keterhubungan audiens, dan akhirnya dapat menguraikan tujuan pembicara. Yang kedua, isi. Berisi argumentasi, detail-detail, dan contoh yang diperlukan untuk menjelaskan tujuan pidato. Yang ketiga, kesimpulan. Disampaikan dengan meringkas tujuan pembicara dan memicu emosi audiens. Sebaiknya bersifat logis dan menjalin hubungan dengan pendengar. Yang ketiga adalah gaya, yaitu
bagaimana cara pembicara mengekspresikan ide-ide dengan cara tertentu. Hindari berbicara dengan pilihan kata yang aneh dan sejenisnya. Juga jangan terlalu sederhana dalam menyampaikan, karena akan membuat audiens tidak tertarik. Untuk menjembatani kesenjangan bahasa yang sering digunakan dengan bahasa yang tidak sering digunakan, maka gunakan metafora atau karakteristik yang membantu untuk menjelaskan hal-hal yang tidak mudah dipahami menjadi lebih jelas. Menurut Moran 1996, metafora ialah instrumen penting karena memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan pemikiran para pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu ingatan. Pengetahuan secara teoritis dan praktis banyak mengandalkan ingatan. Aristoteles tidak menghabiskan waktu untuk melupakan pentingnya ingatan dalam presentasi atau berpidato. Namun ia berusaha mengingat tulisan yang ia hasilkan. Dan selanjutnya penyampaian. Dalam hal ini penyampaian mengacu pada presentasi nonverbal mengenai ide-ide pembicara. Penyampaian biasanya termasuk perilaku, yaitu kontak mata, karakter suara, pengucapan, pernyataan yang jelas, dialog, gerak tubuh, dan penampilan fisik. Penyampaian ini secara spesifik mengacu pada manipulasi suara, terutama mendorong para pembicara untuk menggunakan tingkat yang tepat dalam ritme, volume, pitch, dan emosi suara. Aristoteles percaya bahwa cara mengucapkan sesuatu akan mempengaruhi kualitas pembahasan yang komprehensif. Penyampaian tidak mudah untuk diajarkan, namun sangat penting bagi pembicara. Pembicara harus berusaha untuk menyampaikan pidato secara alami dan jangan menggunakan teknik vokal apapun yang mungkin mengurangi makna yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe retorika. Konon retorika dimasukkan ke dalam sejumlah pidato persuasif yang berbeda-beda. Eksplorasi teori retoris dari Aristoteles disimpulkan melalui 3 jenis retorika atau yang ia sebut 3 tipe oratori, yaitu forensik, epidiktif, dan deliberatif. Yang pertama, retorika forensik. Retorika forensik mengacu pada penerapan fakta dengan intinya adalah keadilan. Tujuannya adalah untuk menetapkan rasa bersalah atau tidak bersalah. Aristoteles menyampaikan bahwa mengenali karakter seseorang adalah hal yang penting dalam retorika forensik. Di samping itu, orator forensik mengandalkan pada perilaku masa lalu seseorang karena perilaku masa lalu seringkali merupakan indikator tentang perilaku masa kini. Yang kedua, retorika epidiktif bisa juga disebut sebagai cara berbicara seremonial, mengacu pada pemberian pujian atau menyalahkan. Pembicara epidiktif harus mampu merelasikan nilai-nilai topik kepada audiens yang beragam. Aristoteles merasa bahwa keberanian dan keadilan memiliki posisi di atas semua nilai. Namun nilai didefinisikan menurut hukum di suatu negara. Yang ketiga, retorika deliberatif. Biasa disebut sebagai retorika politis, memperhatikan mengenai pembicara yang harus menentukan sejumlah aksi sesuatu yang harus dilakukan atau dilarang dilakukan. Berbicara secara deliberatif membutuhkan kemampuan pembicara untuk mampu menyampaikan bahwa pemikiran sejalan dengan pemikiran audiens. Selanjutnya, konsistensi logis. Beberapa kritikan ditunjukkan pada teori Aristoteles ini, salah satunya ialah Lot 1994. Menyatakan bahwa dalam mengembangkan teorinya, Aristoteles terlalu menekankan pada emosional audiens. Meskipun ia mendorong pembicara untuk mengabaikan hanya memusatkan perhatian pada emosi ketika
memaparkan materi, ia harus melakukannya ketika ia menekankan pentingnya menyajikan emosi dan memicu semangat patos audiens selama pidato. Hal ini membuat teori ini memiliki ketidakkonsistenan. Konsistensi logis lebih jauh lagi dipandang oleh pemikiran. Pemeriksaan mengenai sudut pandang Aristoteles terhadap pendengar, kritikus menuntut Aristoteles mengabaikan karakter alami para pendengar. Perlu dicatat bahwa Aristoteles menulis pada waktu orang-orang cenderung menjadi pendengar pasif. Heroism. Retorika oleh Aristoteles merupakan salah satu teori yang paling menyeluruh yang ditemukan dalam bidang komunikasi. Faktanya banyak penulisan mengenai berbicara di depan umum berdasarkan pada tulisan Aristoteles. Uji waktu. Tidak ada teori lain dalam bidang komunikasi yang telah teruji waktu seperti teori retorika Aristoteles ini. Kata-kata Aristoteles terus bergaung di masyarakat yang kondisinya jauh berbeda dari masa Aristoteles. Beberapa orang mungkin menolak pemikirannya karena dianggap ketinggalan zaman dan mungkin dipandang sebagai teori yang tidak lagi relevan. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja teori yang memperhatikan mengenai penggunaan emosi, logika, dan kepercayaan pada pembicara. Dan sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.